Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan kisi-kisi UAS kelas 12. Nah, kemarin terakhir kita bahas mengenai bagaimana siklus reproduksi pada wanita ya. Nah, hari ini kita akan bahas kembali ya lanjutannya mulai dari nomor 14 mengenai sistem pertahanan tubuh atau imunitas, yang dimana indikator soalnya adalah mengemukakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap kuman ya. Jadi di sekitar kita ya banyak sekali bahan organik dan anorganik ya, baik benda hidup maupun benda yang mati, yang setiap saat bisa menginfeksi tubuh kita ya, yang nantinya akan mampu menimbulkan penyakit dan kerusakan sel, bahkan kerusakan jaringan, atau bahkan yang lebih parah lagi kerusakan organ. Nah, tubuh itu mempunyai sistem imunitas ya, di mana gabungan-gabungan sel, molekul yang berperan dalam resistensi ya, atau mempertahankan terhadap zat tersebut yang masuk ke dalam tubuh yang berpotensi merusak tadi ya. Nah, reaksi yang dikoordinasikan oleh sel-sel dan molekul-molekul terhadap benda asing tersebut ya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang berpotensi untuk merusak sel, organ tubuh kita, itu disebut sebagai respon imun ya. Nah, sistem imun itu sangat penting ya untuk pertahanan tubuh kita, karena mereka itulah yang memproteksi tubuh ya, yang berperan sebagai penjaga ya, penjaga atau militernya tubuh kita gitu. Oke, itu sedikit introduction saja atau pendahuluan ya. Nah, di sini pertahanan itu ada yang pertahanan alami ya, yang non spesifik, dan ada pertahanan yang spesifik. Akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan yang non spesifiknya saja, yang alaminya saja, karena melihat ke indikator soal. Oke. Nah, ciri pertama dari pertahanan alami adalah tidak ditujukan kepada mikroba tertentu ya, dan ada yang berfungsi gitu ya sejak lahir. Jadi ibaratnya ini pertahanan ini menggait atau merusak atau menghancurkan seluruh mikroba yang dianggap mengancam dan berpotensi merusak gitu ya. Jadi tidak spesifik, tidak khusus ke satu mikroba, tetapi ini sifatnya umum gitu ya, general gitu ya. Nah, lalu berfungsi untuk mempertahankan ya, menjadi garda terdepan menghadapi serangan mikroba ya. Nah, mekanismenya gak punya penghususan tuh. Paling ibaratnya hanya fagositosis ya, ibaratnya dimakan secara langsung atau melalui menghasilkan atau pemberian suatu enzim tertentu, sehingga si partikel itu bisa langsung dimakan atau rusak dengan enzim yang diberikan oleh si sistem imun kita gitu. Nah, di mana mekanisme fisiologis itu adalah komponen normal ya yang selalu ditemukan pada orang sehat. Jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang sehat yang memiliki komponen normal itu memiliki potensi ya untuk diserang oleh penyakit ya. Jadi yang sehat pun ini berpotensi ya untuk ibaratnya diserang penyakit, apalagi yang sedang sakit memiliki 2 kali potensi lebih besar gitu. Lalu meliputi pertahanan fisik mekanik, pertahanan biokimia, dan pertahanan humoral ya, dan juga pertahanan seluler di dalam sel gitu ya. Oke. Kita pertama bahas yang mengenai pertahanan fisik ya, atau rintangan fisik ya. Di mana pertahanan pertama ini biasanya di kulit kita nih ya, di kulit kita, di membran mukosa ya, di rongga hidung, rongga telinga ya, yang melapisi saluran-saluran tertentu ya, entah itu saluran pencernaan, pernapasan, atau dan lainnya ya. Lalu sel-sel epitel bersilia ya, yang berada biasanya di tenggorokan ya, tenggorokan kita itu bersilia tuh. Atau kerongkongan juga bersilia ya, itu mekanismenya adalah barangkali nanti ada sesuatu yang tidak sengaja ya masuk ke dalam sistem pencernaan atau sistem pernapasan, maka tubuh kita ini bisa lebih mudah ya untuk mengeluarkannya melalui bantuan dari silia-silia tersebut ya, yang rambut-rambut halus itu ya. Nah, ini disebut juga sebagai pertahanan terdepan ya.
Lalu pertahanan biokimia ya, berarti ini si sistem imun kita mengeluarkan kelenjar minyak atau getah atau apapun yang mengeluarkan yang membantu ya untuk merusak si sesuatu yang masuk itu, partikel itu ya. Bisa berada di getah rambung ya, ada di keringat ya, lalu ada getah usus ya, di air mata tuh ya. Jadi ibaratnya air mata kita itu ternyata memiliki pertahanan biokimia ya. Di mana ibaratnya berfungsi untuk membatasi pertumbuhan patogen yang kebetulan masuk ya. Jadi mata merah ya, akibat kita ibaratnya habis motor-motoran kena debu, itu merupakan indikasi bahwa ada partikel yang berpotensi untuk merusak mata kita, sehingga mata kita ibaratnya mengeluarkan air mata begitu banyak untuk berupaya mengeluarkan partikel debu tadi dari rongga mata kita ya. Itu jadi ada pertahanan fisik, ada pertahanan biokimia ya. Oke, kita selanjutnya ke slide-nya. Nah, ini pelanjutan ya. Ini masuk ke pertahanan seluler. Nah, pertahanan seluler ini disebut juga pertahanan lapis kedua ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, ketika misalkan di kulit ya, di rongga hidung ya, itu misalkan ternyata si bakteri atau patogen atau si mikroba itu berhasil masuk, maka pertahanan keduanya adalah pertahanan seluler gitu ya. Nah, ini tergantung dari proses fagositosis ya. Fagositosis itu berarti proses memakan secara langsung. Dari siapa nih? Ada neutrofil, ada monosit, ada eosinofil. Yang dimana mereka ini merupakan 3 jenis daripada sel darah putih ya, yang berfungsi untuk imunitas ya. Oke, kita bahas yang neutrofil ya. Jadi neutrofil itu presentasinya 60-70% dari leukosit atau sel darah putih ya. Nah, di sini sel yang dihancurkan adalah mikroba ya. Nah, ketika mikroba itu masuk, maka si mikroba ya itu akan membuat tubuh kita mengirimkan sinyal kimiawi ya yang menarik neutrofil untuk keluar dari darah ya. Nah, lalu memasuki jaringan yang terinfeksi. Misalkan kalau si mikroba ini masuk ke bagian tenggorokan, maka tenggorokan kita akan mengirimkan sinyal ya kepada sel darah putih untuk bisa direspon oleh si neutrofil ya. Lalu neutrofil akan keluar dari darah ya. Lalu akan memasuki jaringan ya, misalkan tadi jaringan tenggorokan. Lalu akan menelan ya dan menghancurkan mikroba secara langsung gitu. Jadi prosesnya adalah ketika ada mikroba ya, misalkan ini kecil, maka akan ada si neutrofil yang akan memakan si mikroba tersebut, maka nanti mikroba ini lama kelamaan akan hancur. Ya, misalkan si mikroba ini hancur, nah, dimakan tuh. Nah, mekanisme memakan itu disebut sebagai fagosit ya. Itu. Lalu misalkan sekarang bagaimana nih umurnya? Nah, si neutrofil ini berumur pendek ya. Dan juga bisa cenderung memakan atau merusak diri mereka sendiri ya. Nah, ini juga kalau ada kesalahpahaman ya, entah itu karena mungkin protein dari mikrobanya ya itu hampir mirip dengan protein penyusun tubuh kita, maka bisa saja ya si neutrofil ini mengalami salah paham ya. Gitu, jadi menghancurkan atau merusak dirinya sendiri ya. Itu untuk neutrofil. Sekarang kita lanjut ke monosit yang presentasinya lebih kecil, 5% saja dari leukosit. Nah, ini dia hanya umurnya sebentar aja di dalam darah ya. Nah, lalu ibaratnya dia akan berubah menjadi jaringan ya, menjadi makrofag dengan pseudopodium. Jadi pseudopodium itu adalah kemampuan memakan tadi sama ya. Jadi ibaratnya dia bergerak seperti amuba. Pernah lihat kan ya gerak amuba gimana? Nah, itu adalah pseudopodia ya. Pseudopodia itu adalah kaki palsu yang dimana dia itu bergerak ya seperti aliran air. Ya, jadi ibaratnya membesar, bergerak sesuai dengan kebutuhan ya. Dan juga menuju menuju mikroba ya yang memang berpotensi untuk merusak jaringan tubuh kita ya. Nah, jadi dia itu menjulurkan bagian-bagian tubuhnya ya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara menjulurkan mikroba ya, atau misalkan menjulurkan amuba. Nah, itu menjulurnya kayak gitu, nanti bisa dilihat lah nanti kalian di internet ya. Nah, lalu dihancurkan dengan lisozim ya. Jadi kalau monosit itu ternyata punya enzim khusus lisozim yang dimana setelah dia menempel ya pada permukaan kuman, itu nanti akan menghancurkannya dengan lisozim, enzim khusus, sehingga si bakterinya itu bisa lebih cepat hancur gitu ya.
Nah, ini dia itu ibaratnya ada yang permanen di dalam jaringan ya, yang di alveoli ya, atau ada yang bermigrasi ya. Jadi bisa berpindah-pindah sesuai dengan tempat infeksinya. Nah, ini yang jaringan yang permanen ada di makrobak alveoli paru-paru ya, di ginjal, di hati, di otak, ya, dan di beberapa jaringan ikat. Nah, ini kenapa harus ada di otak nih? Karena kan di otak itu merupakan bagian yang paling penting. Kalau misalkan nunggu dulu ya si makrofag itu bergerak, misalkan dari darah, misalkan bukan darah, dari organ, misalkan di sumsum tulang belakang, kayaknya sel darah putih itu langsung ke otak kan terlalu lama, sehingga memang ada yang monosit yang permanen ya, tinggal di otak, di paru-paru ya, ini di ginjal, di hati. Itu merupakan organ-organ vital tubuh kita, sehingga memang mereka stay ya, base campnya juga ada di sana gitu ibaratnya. Oke, itu untuk yang monosit. Nah, gimana nih fagositosis itu terjadi ya? Nah, jadi mekanisme fagosit itu kita lihat nih, ini misalkan permukaan tubuh si sel darah putih ya tadi ya. Nah, ini misalkan lisozimnya. Nah, ini misalkan si bakterinya ya, atau si amubanya yang berpotensi untuk menyerang ya tubuh kita. Jadi ditelan tuh semuanya. Lalu si lisozim dihasilkan, dihancurkan secara langsung di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, ini ya mekanismenya ya, makrofag menjulurkan pseudopodia ke bakteri ya, yang menginfeksi, bakteri terperangkap ya oleh pseudopodia ya, oleh kaki semuanya, dihancurkan oleh enzim lisozim. Lalu nama prosesnya adalah fagositosis ya. Jadi kalau kasarnya adalah si memakan ya, proses memakan fagosit gitu. Oke. Itu lalu kita lanjut, ada eosinofil ya. Eosinofil ini masih golongan leukosit, sel darah putih, yang dimana persentasinya lebih kecil, hanya 1,5% saja. Nah, ini biasanya dia memfagosit patogen yang berukuran lebih besar ya. Jadi walaupun dia persentasinya paling kecil, tapi dia memiliki kemampuan yang lebih besar karena bisa menghancurkan patogen yang berukurnya lebih besar daripada sel darah putih manusia gitu ya. Lalu juga mampu menghasilkan enzim perusak ya, granula sitoplasma parasit. Jadi ibaratnya kalau misalkan beberapa sel darah putih yang tadi ya bekerja hanya memakan ya, ini misalkan si neutrofil, si monosit itu hanya langsung memakan saja, tapi dia bisa menghasilkan enzim perusak. Jadi yang bekerjanya itu adalah enzimnya ya, bukan tubuh dia yang bekerjanya. Jadi kalau eosinofil itu enzim khusus ya yang merusak granula ya, bagian sitoplasma, bagian cairan tubuhnya si parasit gitu. Ya. Itu dia ya. Jadi ibaratnya ada 3 sel darah putih yang berperan ya, yang dimana eosinofil itu mengeluarkan atau misalkan menghancurkan dengan enzim ya, sedangkan si neutrofil monosit itu memakan dulu ya, sehingga si parasitnya bisa hilang bersamaan dengan proses memakannya si sel darah putih, neutrofil dan monositnya itu sendiri. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Itu jadi kita lanjutkan. Itu udah selesai pembahasan mengenai mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi nanti kalian harus tahu ya mekanisme pertahanan tubuh yang mana nih ya. Misalkan apakah fisik, biokimia, pertahanan tubuh si neutrofil monosit atau si eosinofil. Nanti akan ada suatu kisah ya, cerita. Nah, kalian tentukan tuh dari cerita tersebut kira-kira mekanisme pertahanan tubuh yang mana yang dilakukan oleh sel darah putih kita untuk menghancurkan si patogen tersebutnya. Itu adalah clue-nya untuk soal nomor 14. Oke, sekarang ke nomor 15 mengenai RNA, DNA, dan kromosom. Ini materi kelas 12 kita udah masuk ya, semester 1 kemarin, menyebutkan susunan DNA ya, bahasa nitrogennya aja ya. Nah, kita tahu ya bahwa bahasa nitrogen DNA itu ada 2 kelompok, ada kelompok basa purin ya, ada kelompok basa pirimidin. Di mana basa purin itu memiliki dua basa nitrogen, yaitu adalah adenin dan guanin ya, atau A dan G ya. A dan G itu adalah purin, kelompok purin. Sedangkan pirimidin itu memiliki sitosin dan timin, jadi CT ya. Nah, mereka akan saling berpasangan kan ya, akan berpasangan untuk menentukan suatu karakter atau suatu fenotip gitu.
Nah, ya kan DNA itu kan deoksiribonukleik acid ya, di mana ada gula ribosa, ada fosfat dan basa nitrogen. Nah, ini basa nitrogennya kan ya. Jadi mengisinya beda-beda ya. Lalu yang harus kalian ingat juga bahwa basa purin dan basa pirimidin ini saling berikatan ya. Saling berikatan dengan ikatan yang sudah ditentukan ya. Dan di mana mereka itu dengan saling berikatannya akan menghasilkan fenotip yang sesuai, apakah itu fenotip rambut ya, fenotip badan atau golongan darah dan lain-lain. Nah, jadi ya, basa adenin, basa guanin itu punya pasangan ya. Adenin berpasangan dengan timin ya, atau A dan T. Lalu guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi ATGC aja ingetnya ya. Anak teteh gue cantik, berarti oh anak teteh A T, gue cantik ya. G C, berarti A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Kita lihat nih. Ini juga kan T berpasangan dengan A berpasangan dengan T, betul. C berpasangan dengan G ya, iya ini juga ya. Lalu A berpasangan dengan T lagi dan juga G berpasangan C ya. Jadi nanti clue-nya kalian harus bisa nih, bisa menentukan kira-kira apa ya basa nitrogen yang berpasangan. Jadi nanti akan dihadirkan suatu untaian DNA yang dimana ibaratnya hanya ada satu clue saja, mungkin AT atau misalkan C-nya saja atau G-nya saja. Nah, kira-kira mereka berpasangan dengan apa? Kalau kamu tahu prinsipnya ini ya, ATGC itu tidak akan jadi sulit ya. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, itu aja. Ya, baik itu aja ya untuk menyebutkan susunan DNA. Jadi kalian harus tahu basa nitrogen purin, pirimidin apa saja dan mereka berpasangan dengan siapa saja. Oke, selesai pembahasan untuk yang nomor 15 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai katabolisme karbohidrat kelas 12, menjelaskan tempat proses dan hasil akhir daripada respirasi aerob ya. Nah, secara singkat respirasi aerob itu kan terdiri atas 4 tahap ya. Ada proses glikolisis ya. Ada proses ibaratnya ya, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif ya atau pirufat oksidatif, ada siklus Krebs ya atau siklus asam sitrat dan juga ada transfer elektron ya gitu. Nah, kan yang namanya katabolisme karbohidrat pasti diawali dengan glukosa ya. Karbohidrat itu sendiri yang memiliki rumus C6H12O6 ya. Di mana dia akan masuk ke dalam sel tubuh kita ya, ke dalam sel. Ini kan sel nih, ini sel tubuh nih. Sel tubuh ya. Nah, supaya bisa masuk ke dalam sel kan dia harus melewati yang namanya membran sel, membran plasma. Nah, mekanisme glukosa bisa masuk ke dalam sel tubuh itu melalui mekanisme transport aktif ya. Transport aktif. Jadi glukosa kan dia itu makromolekul ya. Makromolekul itu kan nggak bisa langsung masuk ke dalam sel begitu aja, tapi harus melalui transport aktif ya. Jadi membutuhkan energi, membutuhkan ATP ya. Kurang lebih untuk masuk ke sini adalah menggunakan 2 ATP gitu. Oke, lalu tahap pertama glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma ya. Lalu untuk proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif ya, dekarboksilasi oksidatif, lalu terjadinya siklus Krebs ini terjadi di matriks ya, matriks mitokondria ya. Ini kan gambar mitokondria nih ya. Mitokondria. Nah, ini kan gambar mitokondria. Nah, ternyata kalau dua proses ini ya, dekarboksilasi oksidatif atau DO dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya, itu terjadi di bagian matriks ya. Matriks itu yang kayak usus nih, ya. Nah, sedangkan di transfer elektron itu terjadi di bagian krista atau membran dalam. Nah, itu jangan dilupakan ya. Bahwa glikolisis itu terjadi di sitosol atau sitoplasma, sedangkan dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs atau siklus asam sitrat terjadi di matriks dan transport elektron ini terjadi di krista atau membran dalam ya. Ini jadi diingat ya bahwa mitokondria berfungsi untuk respirasi sel yang menghasilkan energi ya. Energinya dari mana? Dari proses pemecahan atau metabolisme glukosa ya atau karbohidrat. Oke. Itu ya. Nah, di sini kalian harus tahu tahapnya ya. Tahapnya bahwa
pertama glukosa ya. Glukosa diubah jadi glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ya. Ya, fosfogliserat ya, 1,3 bifosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenolpiruvat dan berakhir jadi asam pirufat. Jadi produk daripada proses glikolisis ya, merubah glukosa menjadi asam pirufat ya, asam pirufat. Jadi konsep utamanya glikolisis adalah proses perubahan glukosa melalui serangkaian proses menjadi asam pirufat. Nah, di sini ada hasilnya ya. Jadi dari satu molekul glukosa ya, itu dihasilkan 2 asam pirufat ya. Nah, dihasilkan juga 2 ATP ya. 2 ATP gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat dan 2 ATP ya, serta 2 NADH nih. 2 NADH ya, 2H2O ini gak usah ya, air gitu mah, gak apa-apa lah. Jadi daripada tahapan glikolisis dari glukosa diubah menjadi 2 pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Itu adalah hasil akhirnya. Jadi prosesnya ini ya, kalian tinggal nanti dilihat saja ya. Nanti tinggal kalian baca ulang lagi, difahami lagi ya untuk prosesnya dari tahap glukosa menjadi asam pirufat. Yang penting kalian tahu glikolisis itu terjadinya di sitosol atau sitoplasma ya. Sitoplasma, cairan plasma ya, atau cairan sel. Nah, ini yang penting hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Oke, itu untuk yang proses pertama glikolisis. Tahapan kedua ya, setelah si asam pirufat ya itu dihasilkan ya, maka asam pirufat itu kembali akan diubah ya. Dia akan diubah menjadi asetil-CoA ya, atau asetil koenzim A ya. Seperti itu ya. Untuk mekanismenya adalah bahwa asam pirufat kan dia memiliki 3 atom C ya. Nah, di mana terdapat lepasnya ya atom C nomor 1 ya dan 2O ini ya. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu molekul ya yang disebut sebagai asetil. Jadi ini aja asetil nih. Ya, asetil nih. Asetil ya. Nah, asetil itu nanti akan berikatan dengan koenzim A ya. Sehingga menjadilah asetil-CoA ya. Yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH ya. Itu hasil akhirnya ya. Jadi selain prosesnya yang harus kalian ingat adalah proses akhirnya dan apa yang diubahnya. Kalau tadi glikolisis kan glukosa ya, diubah jadi asam pirufat. Kalau di dekarboksilasi oksidatif atau DO, 2 asam pirufat yang dihasilkan tadi akan dirubah menjadi 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Gitu. Itu untuk proses kedua. Proses ketiga ini adalah siklus Krebs ya, atau siklus asam sitrat. Nah, tadi asetil-CoA yang dihasilkan ternyata dia akan dirubah kembali ya. Nah, hasil akhirnya apa? Ada 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2 gitu ya. Cara menghafalnya gimana ya? Jadi berawal dari asetil-CoA ya. Asetil-CoA berubah menjadi sitrat, menjadi isositrat, menjadi ketoglutarat, menjadi suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat dan berakhir jadi oksaloasetat ya. Di mana oksaloasetat ini nanti akan kembali lagi ya untuk diubah menjadi sitrat dan lain-lain. Makanya ini disebut sebagai siklus karena tidak berakhir dalam satu siklus ya. Tidak berakhir dalam satu putaran tapi terus-terusan berputar ya. Itulah alasan disebut sebagai siklus ya. Jadi di sini kalian harus tahu produk awalnya adalah asetil-CoA ya, diubah menjadi 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2 di mana prosesnya adalah dari asetil-CoA menjadi sitrat, isositrat, ketoglukarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat yang kembali lagi ke awal terus-terusan. Ya. Itu dia ya. Oke, lalu ini ya, yang jadi rangkuman dari apa yang saya jelaskan tadi bahwa glikolisis tahapannya terjadi di sitoplasma ya. DO terjadi di matriks mitokondria, pun demikian dengan siklus Krebs di matriksnya. Nah, sekarang yang transfer elektron itu hanya proses pengubahan saja ya, proses pengubahan energi yang dihasilkan dari masing-masing proses glikolisis, DO dan juga siklus Krebs ya. Kita tahu bahwa di glikolisis kan dihasilkan 2 ATP, 2 NADH ya. Maka hasil akhirnya nih, jadi ibaratnya ini awal ya. Awal, saya ingatkan lagi nih, barangkali lupa, ini akhir ya. Nah,
Di sini kan hasilnya di sini ya 2 ATP dan 2 NADH untuk yang glikolisis. Maka diubah tuh ya, diubah formatnya. Jadi satu ya NADH ya, NADH itu 1 NADH sama dengan 3 ATP ya. Nah, kalau FADH ini FADH2 sama dengan 2 ATP. 2 ATP ya. Jadi 1 FADH 3 kalau misalkan 1 NADH 3, maaf ya. 1 FADH 2 ya. Makanya di sini ada 2 FADH maka 2 kali 3 menjadi 6 ATP ya. Nah, ini akhirnya adalah ATP yang didapatkan adalah 6 ATP. Lalu di DO itu hanya dihasilkan 2 NADH saja. 2 NADH dikali dengan 3 ya. Jadi 6 juga 6 ATP. Nah, di siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH. 6 dikali 3, 18 ya. 2 FADH 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Lalu 2 ATP tetap 2 ATP. Nah, total jadi ibaratnya dari satu kali siklus ya katabolisme ya karbohidrat itu dihasilkan 36 ATP. Nah, ini duanya dari mana, Sir? Duanya dari mana? Duanya kan sudah diingatkan bahwa glukosa untuk bisa masuk ke dalam sel menggunakan transport aktif, yang dimana transport aktif ini membutuhkan 2 ATP ya. Jadi kenapa dikurangi 2 ATP? Karena dikurangi ketika si karbohidrat itu pertama kali masuk ke dalam sel itu menggunakan 2 ATP ya. Sehingga walaupun dia yang didapatkannya 38 tapi dikurangi 2 ATP ya untuk transport aktif si glukosa masuk dalam sel, sehingga hasil akhirnya adalah 36 ATP yang dihasilkan oleh satu sel ketika satu kali melaksanakan proses katabolisme ya karbohidrat. Gitu ya, diingat-ingat tuh. Jadi namanya tahapan apa, tempat terjadinya gimana, prosesnya gimana tadi ya, proses singkatnya, dan juga hasil akhirnya berapa ya, hasil akhir dari setiap proses dan hasil akhir dari keseluruhan proses yang sebanyak 36 ATP ini. Oke, seperti itu guys. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya kisi-kisinya. Nah, ini kita masuk ke dalam anabolisme sekarang. Kalau tadi katabolisme ya, pemecahan makromolekul jadi mikromolekul. Nah, sekarang adalah anabolisme ya, pembentukan makromolekul dari mikromolekul. Di mana melalui proses yang disebut sebagai fotosintesis ya. Fotosintesis. Nah, foto itu cahaya, sintesis atau sintesa pembentukan ya, berarti bukan pembentukan cahaya tetapi pembentukan energi dengan bantuan cahaya ya, cahaya matahari ya khususnya. Nah, di sini dalam proses fotosintesis ada yang namanya reaksi terang ya. Reaksi terang itu juga dibagi menjadi 2 proses, yaitu adalah ada proses fotofosforilasi ya atau non siklik, ada juga ada fotofosforilasi siklik ya. Jadi ada siklik dan non siklik gitu. Jadi saya ingatkan lagi aja ya. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah di mana tempat terjadinya ya. Jadi tempat terjadinya reaksi terang ya. Reaksi terang daripada fotosintesis adalah di bagian tilakoid ya. Tilakoid itu adalah bagian lempengan-lempengan yang seperti koin itu ya. Satu tilakoid itu ya namanya. Nah, lalu ada juga yang namanya fotosistem nih. Fotosistem itu adalah seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari ya. Fotosistem ada 2 ya, ada yang 700, ada yang 680 ya. Ini fotosistem 1, 2 ya. Oke. Nah, kita akan masuk sekarang ke proses reaksi yang siklik ya. Siklik itu artinya adalah siklus ya, berarti ibaratnya terus-terusan kembali. Nah, jadi fotosistem 1 itu mampu menangkap cahaya sebanyak 700 nanometer. Makanya disebut sebagai fotosistem 1 F700 ya. Karena mampu menangkap panjang gelombang ya sebanyak 700 nanometer. Nah, jadi ya. Nah, si fotosistem ini nanti akan bisa menyerap cahaya yang masuk tadi ya. Cahaya yang masuk dari cahaya matahari itu akan ditangkap oleh fotosistem 1 ya, P700 menyerap cahaya. Lalu elektronnya akan ditangkap oleh aseptor primer ya. Aseptor primer itu adalah aseptor khusus yang menerima elektron ya. Lalu akan dialirkan ke bagian ini nih.
bagian ferredoksin ya. Nah, lalu akan dialihkan ke plastosianin. Nah, ketika perubahan ferredoksin ke plastosianin ini akan menghasilkan ATP ya. Nah, ini prosesnya. Jadi cahaya matahari masuk, diterima oleh fotosistem 700 ya. Aseptor elektron ya, naik ke atas ya. Lalu ibaratnya masuk ke ferredoksin FD ini, ferredoksin, lalu masuk ke plastokinin, PEKI ya. Nanti ibaratnya kembali lagi ya, akan kembali lagi ya, terus siklus. Nah, akan siklus seperti ini terus ya, makanya disebut sebagai siklik. Karena dari fotosistem elektron ke plastokinin balik lagi ke atas ya. Dimana di sini mendapatkan ATP ya, energi seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam fotolisis ya, atau reaksi non siklik ya. Nah, di mana di sini kalau tadi diterimanya oleh P700 ya, di sini diterima oleh P680 ya. Kemampuannya adalah menangkap panjang gelombang sebanyak 680. Nah, jadi prosesnya hampir sama ya. Jadi cahaya matahari diterima dulu oleh fotosistem 680 menyerap cahaya, lalu elektronnya ini naik ke atas ya, ditangkap oleh aseptor primer ya, fotosistem 2. Nanti ibaratnya akan ada penguraian H2O ya. Jadi 2 ion H dan oksigen. Nah, ini dia ya, makanya kenapa pada reaksi terang juga dihasilkan oksigen. Jadi oksigen yang kita gunakan selama ini didapatkan dari proses reaksi non siklik dari proses fotosintesis tumbuhan ya. Lalu nanti elektron itu dari aseptor primer dialihkan ke plastokyanin sama ya, ke PEKI di sini. Lalu dialihkan juga ke plastosianin, ke PC ya. Lalu masuk ke fotosistem 1 ya. Berlanjut ke ferredoksin dan juga ibaratnya akan keluar kembali si cahayanya. Ya, jadi di sini tidak ada pengulangan, tidak ada proses siklus ya, sehingga disebut sebagai non siklik ya. Jadi ibaratnya cahaya atau elektron itu akan dikeluarkan kembali ke lingkungan ya, tidak diserap kembali, tidak dilakukan siklus kembali, makanya disebut sebagai non siklik. Seperti itu ya. Jadi yang dihasilkan di sini adalah oksigen ya, yang utamanya oksigen dan air ya, dan hidrogen, maaf ya, oksigen dan hidrogen gitu. Dan juga dihasilkan NADPH yang berupa energi lanjutan ya, yang bisa convert nanti ke dalam bentuk ATP. Nah, oke, jadi produk akhirnya bisa kita lihat di sini bahwa untuk proses ya yang pertama ini ya, reaksi terang ini ya. Jadi ibaratnya dari H2O jadi O2 ya. Ini akan dihasilkan melalui dua proses tadi ya. Ada proses non siklik yang menghasilkan oksigen dan NADPH, dan ada proses siklik yang menghasilkan ATP ya. Lalu tempat terjadinya adalah di grana ya. Grana itu tumpukan-tumpukan ya. Satu tumpukan grana disebut sebagai tilakoid ya. Itu produk akhirnya. Seperti itu guys ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian reaksi gelap. Nah, kalau tadi terjadinya di bagian yang kuning-kuning emas ini ya. Nah, sekarang reaksi gelap terjadinya di bagian stroma ya, bagian kulitnya yang berwarna abu-abu ini ya. Oke, lalu prosesnya gimana ya? Nah, proses reaksi gelap ya, ini ibaratnya terjadi melalui beberapa tahapan ya. Nah, karena kan reaksi gelap itu pengubahan CO2 ya, CO2 menjadi energi ya. Kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini kan tadi kita balik lagi. Nah, bahwa kalau misalkan reaksi terang itu mengubah H2O menjadi O2. Nah, kalau misalkan reaksi gelap itu pengubahan CO2 ya, yang didapatkan dari sistem hasil respirasi hewan dan tumbuhan, hewan dan manusia ya. Ya, CO2 kan dihasilkan oleh paru-paru kita dan juga hewan ya. Nanti akan dibentuk suatu energi. Nah, ini tahapannya ada tahapan-tahapan juga. Nah, jadi ya CO2 itu ya, ibaratnya yang dihasilkan, yang didapatkan dari lingkungan ya, nanti akan diikat ya oleh molekul RUBP ya, enzim Rubisco namanya. Akan difiksasi, akan diikat ya. Nah, akan diubah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat ya. Nah, ketika ya pengubahan 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA menjadi 12 molekul 1,3 bifosfo
fosfoglycerat ini akan dihasilkan 12 ATP ya. 12 ATP. Lalu dilanjutkan 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat ini akan diubah kembali menjadi 12 fosfoglyceraldehid 3 fosfat ya atau PGAL. Nah, ini direduksi nih ya menjadi NADPH, dihasilkan NADPH. Lalu nanti ya itu akan diubah jadi apa? Diubah jadi glukosa ya dari 12 fosfoglyceraldehida ini atau diubah kembali menjadi PGAL yang akan kembali ke siklus utama ya. Nah, jadi kalau misalkan dari 12 fosfoglyceraldehid ini ada yang langsung diubah jadi energi ya, yang dihasilkan satu molekul glukosa itu ini ya, 2 molekul PGAL atau diubah lagi ke menjadi enzim Robisco. Nah, yang ini nanti akan digunakan oleh tumbuhan ya untuk cadangan makanan. Nah, ini akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk melaksanakan proses reaksi gelap gitu ya. Jadi itulah proses reaksi gelap terjadi ya. Dari 6 molekul CO2 diikat oleh 6 molekul RuBP menjadi 12 molekul 3 fosfoglycerat menjadi 12 molekul 1,3 bifosfoglycerat ya dan juga menjadi 12 fosfoglyceraldehida 3 fosfat atau PGAL. Nah, di si PGAL ini nanti akan dibuat menjadi dua format ya. Diubah jadi energi, jadi glukosa atau kembali ke bentuk RuBP untuk kembali menjalankan siklus reaksi gelap. Oke, itu guys proses reaksi gelap ya. Jadi reaksi terang, reaksi gelap fotosintesis ya. Untuk kisi-kisi ya. Nomor 17 telah selesai ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti di di sesi selanjutnya di PowerPoint yang berbeda karena PPT-nya ini sampai sini ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.